Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang juga buat teman-teman sobat podcast Dispora Kabupaten Cirebon. Apa kabarnya semuanya? Ya? Selamat datang juga di YouTube dan Instagram kami Dispora Kabupaten Cirebon. Ini kita akan kehadiran narasumber yang luar biasa ya. Tapi saya perkenalkan dulu, saya Sofi dari Dispora Kabupaten Cirebon akan menghadirkan edisi podcast yang sangat menarik ini ya, terutama yaitu ada market online. Market online ini sangat bagus untuk pemuda-pemuda yang berjiwa bisnis nih, yang bingung bagaimana trik dan triknya. Nanti kita akan menghadirkan narasumber yang sangat jitu dan berpengalaman, yaitu Bapak Ahmad Khairin dari Tegal Gebuk. Selamat datang Pak Haji. Ya, apa kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah baik, Mbak Sofi. Sehat ya Pak Haji ya. Tentunya kita ini kedatangan yang sangat luar biasa. Jadi ini adalah pakarnya, yaitu di market Silvi Grosir di Tegal Gubuk Arjawinangun. Ini beliau adalah sosok pemuda yang sangat luar biasa, mempunyai jiwa bisnis. Wah, sudah kayaknya insya Allah ini se-Indonesia ada ya Pak Haji pelanggan-pelanggannya ya Pak Haji? Ya, Ada sudah ya? seluruh Indonesia Mantap. marketnya. Baik Pak Haji, mohon diperkenalkan untuk sobat podcast Dispora Kabupaten Cirebon. Oke, baik, nama saya Haji Ahmad Khairin, asal Tegal Gubuk, pegiat market online yang insya Allah ini akan kami perkenalkan atau kami tekankan untuk bagi para pemuda di Kabupaten Cirebon agar terinspirasi melakukan kegiatan-kegiatan ini, karena kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat menguntungkan bagi para pemuda-pemuda Cirebon. Iya, bagus ya Pak Haji ya untuk pemuda-pemuda nih. Jadi untuk pemuda-pemuda jangan lewatkan ilmu-ilmu nih yang akan diberikan oleh Pak Haji ya. Jadi kita sudah banyak yang masuk nih di DM Instagram Dispora Pak Haji. Gimana kalau kita langsung ya? Boleh Oke, kan? baik. Kita mulai aja ya. Yang pertama yaitu Pak Haji, saya mau nanya nih, bagaimana Pak Haji nih ya dari bisa memilih, kita maunya online aja tidak offline gitu dalam hal market atau usaha ya bisnis. Dan apa tuh Pak Haji motivasi Pak Haji untuk memulai bisnis online ini? Baik, Pak. Ini harusnya bercerita dari awal dulu ya, kenapa saya itu memilih online. Sebetulnya itu bukan pilihan, tapi memang adalah sebuah online itu hanya sebuah media di mana seperti offline juga. Offline dan online itu adalah salah satu alat penunjang pemasaran. Jadi kadang-kadang nih, Mbak. Ya, Kadang-kadang gimana, Pak Haji? orang-orang ini mengatakan, oh offline udah ketinggalan, kita harus beralih ke online. Ya, Ini sebuah keniscayaan, mau online mau offline kita akan terus berjalan. Cuma bagaimana kita bisa melihat dinamika itu, yang mana nih yang cocok buat anak muda. Pasaran online lah yang bagus untuk anak muda. lebih tepat ya ke Lebih anak, tepatnya, ke anak kalau muda. yang offline itu bagi orang-orang yang sudah matang, bermodal dan bermodel. Nah, ini sangat cocok sekali untuk saya sebagai untuk memotivasi atau menginspirasi bagi pemuda mulai SMP sampai pas untuk lebih. Oh ya, lebih mau ya, dan ada kemauan ya Pak Haji ya. Oke. Nah, terus ada lagi Pak Haji nih yang masuk lagi di DM kita. Apa strategi market yang paling efektif untuk online ya, untuk online shop market Silvi ini gitu loh. Jadi apa tuh Pak Haji marketnya, sasarannya atau efektifnya tuh di bidang apa? Apakah khusus untuk baju anak-anak atau apa gitu? Jadi Apa semua produk? semua produk, Mbak. Jadi secara umum sekarang yang lagi musim itu, Mbak, di market online secara Iya. umum itu ada 3. Pertama, fast fashion, Ya. berjualan dengan baju cepat, itu di Tegal Gubuk.
kalau di daerah Cirebon ya, itu sekarang semuanya anak-anak masih umur SMP juga sudah menjalankan, anak-anak Bisa ya? muda. Iya Bisa ya betul, Pak Haji? apalagi yang sudah kuliah. Waduh, kita ketinggalan. Iya, terus fast food, makanan-makanan yang cepat-cepat itu, Ya. terus kemudian fast destination, pariwisata cepat. Pariwisata Ya ya. mungkin di Cirebon belum dikembangkan, tapi Belum di ada, belum lah ya di ya. Cirebon ini. Gimana tuh Pak Haji? Ada? Nah, caranya? saya Boleh itu dong. sudah mengarahkan ke kabupaten Iya. itu bahwa wisata cepat itu juga salah satu market online yang dijalankan para pemarketnya anak-anak muda. Oh gitu ya Pak Haji. Pasarnya itu adalah anak-anak muda yang masih umuran SMP, SMA, seperti itu. Apalagi yang sudah mau berkeluarga. Ini kesempatan baik, sangat baik sekali untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa untuk menunjang tabungan masing-masing. Wah mantap banget dong Pak Haji ya. Iya. Jadi kalau online itu tidak memandang harus usia 25 baru bisa online ataupun harus ibu-ibu. Berarti Betul, tidak Mbak, ya. betul. Nenek-nenek juga bisa ya yang Bisa. 70. Tentunya bisa ya Pak Haji ya. Jadi tidak memandang usia, yang penting Betul, ada ya. kemauan ya Pak Haji. Ada kemauan Ada. untuk ada kemauan untuk memasarkan produk online, maka dia tidak melihat usia. Bahkan asal anak bayi, balita yang ngerti gadget aja dia bisa memasarkan online. Hebat dong ya. Jadi memang dari dini itu online ada plus dan minusnya Iya. di dalam gadget itu ya Pak Haji. Betul. Jadi kalau teman-teman nih kadang kan kita nggak paham ya kalau di gadget nih bahaya. Tapi kalau kita lihatnya positif, ini menghasilkan duit juga ya Pak Haji dalam online ini ya. Oke, Pak Haji ada pertanyaan yang bagus nih. Saya menarik sekali dalam pertanyaan yang masuk ini ya. Pak Haji, apa ya tantangan terbesar Pak Haji? Tantangan terbesar untuk mengelola atau pernah menghadapi ya sebagai owner Sylvie Grosir ini apa tantangannya dalam online ini? Misalnya ada keluhan apa atau apa yang merasa Pak Haji bagaimana itu? Tantangan miss-nya ya. Mungkin keuntungannya banyak, tapi pasti ada ya Pak Haji. Iya betul. Bikin Pak Haji seperti Dalam itu. usaha, dalam berbisnis itu high return, high risk. Siap. Resiko tinggi, juga keuntungan makin tinggi. Nah, karena mudahnya kita menjual di online, Mbak Iya, Sofi ya, iya. itu tentu ada resiko-resiko yang harus kita tanggung, termasuk salah satunya di ekspedisinya. Ekspedisi ya Nah, Pak Haji. betul. Nggak Terus nyampe gitu ya Pak nggak Haji. nyampe barangnya. Atau dibalikin lagi pernah Pak Haji? Dibalikin lagi retur, ini juga salah satu masalah gitu, Iya. karena kita menggantungkan pada marketplace. Tentu marketplace akan meminta kita untuk mengantarkan barang itu sampai ke pembeli melalui ekspedisi, salah satunya itu. Terus kemudian modal dan model. Modal dan model, Model, ya. iya. Apa bedanya modal dan modal Pak Haji? Menarik banget itu. Nah, ini di saat ada model baru, Iya. otomatis bagi para pemula butuh modal. Oh betul. Jadi modal dan model ya. Modal dan model. Oh gitu. Utama tuh ya. Utama. Karena online itu kan dinamis. Terus modelnya terus berganti-berganti sesuai dengan keadaan yang diminati pasar, maka Iya. modalnya juga harus ngikutin arus modelnya Harusnya itu. ya. Tapi memang ada nanti trik dan strateginya supaya bisa jalan. Tapi itu adalah salah satu resiko. Resikonya ya. Betul. Nah, jadi Tantangannya tuh betul. ya, yang dari ekspedisi, Ekspedisi. terus modal terutama ya, Iya, itu modal. kalau ada pesanan banyak Betul. nanti pusing itu ya Pak Haji. Pusing. Kalau uangnya kayak Pak Haji nggak pusing. Amin, amin. Menarik juga, saya juga harus bisa online ya. Iya. Baik Pak Haji, itu kan tantangan ya, saya paham itu tantangan. Jadi mengerti yang di sana ya untuk yang pemula. Jadi harus siap dengan tantangan atau resiko yang akan dihadapi. Tapi semangat dulu lah pokoknya ya. Dan ini ada lagi Pak Haji, kita kan punya ibaratnya pelanggan ataupun punya mangsa pasar dalam dunia online itu
membangun kepercayaan ya, membangun kepercayaan pelanggan di online shop tuh bagaimana ya Pak Haji? Kalau kita ketemu orangnya sih kan mudah ya, misalnya, "Hey, Mas, ini punya kita bagus loh, gini gini gini," bikin menarik pelanggan itu bagaimana Pak Haji? Supaya pelanggan itu percaya produk kita nih bagus gitu. Karena kan bedanya kalau di offline itu misalnya barangnya kelihatan ya, kita beli baju kelihatan bajunya. Tapi kalau di online kan gambar doang gitu Pak Haji. Nah, bagaimana untuk membangun untuk pelanggan online itu bisa beli langsung tertarik itu bagaimana Pak Haji? Betul, sebetulnya itu dalam rangka promo ya. Offline di online itu sama Sama. promonya, visibilitas. Yang penting terlihat bagus dulu, menarik dulu, Betul. terus ada brand awareness. Jadi Ya. brand awareness itu bagaimana supaya orang itu tertarik, senang terhadap produk kita, Tertarik, senang senang terhadap produk kita. Itu kuncinya ya Pak Haji. Bukan butuh. Kalau butuh itu Iya. ambil di offline juga bisa, Mbak Oh, Sofi. betul. Iya, kalau butuh, Ya, misal betul. butuh beras, butuh pakaian, di sekitar juga ada. Ada langsung ya Pak Iya, Haji. bagaimana supaya penjualan kita di online itu bisa terjual dengan cepat, maka harus ada visibilitas yang bagus mengalahkan penjualan-penjualan offline di sekitar. Triknya itu ya, kuncinya Triknya ya Pak itu Haji. lebih menarik, bagaimana menarik seseorang itu supaya senang, Dan- jangan butuh. Oh iya, jadi cepat masuk keranjang itu ya Pak Iya, Haji. kalau butuh susah, di Iya, sekitar betul, juga betul. sudah menyediakan, offline juga sudah menyediakan Mbak Sofi. Iya, betul. Tapi kalau seneng, ya orang bagaimana kira-kira seneng terhadap produk kita, maka visibilitas itu, Betul. yang dipandang itu. Jadi kita lihat HP, tidak niat beli, tapi kita beli. Gitu Kita ya, Pak beli, Haji. nah. Itu triknya benar-benar. Nah itu ilmu lagi teman-teman ya, pemuda jangan lupa tuh. Jadi bagaimana triknya gitu loh ya Pak Haji. Nah trik dari Pak Haji apa tuh Pak Haji? Pengen tahu saya tuh. Bagaimana? Supaya kita tertarik nih. Baik, itu bagi para pemuda yang penting dia punya semangat dulu, semangat. Terus kemudian ada yang mengedukasi supaya dia diarahkan, namanya juga pemuda kan, ada diarahkan, membangun visibilitas dulu, visibilitas. Ya, supaya terbangun. Nanti brand atau barang itu akan menyusul dengan sendirinya. Salah satunya Dispora juga ini akan mendukung semua sarana prasarana untuk apa yang dibutuhkan oleh para onliner muda nih. Iya betul. Betul Bang. Tentunya. Nah ini saya sangat menarik sekali di Dispora ini karena mereka Dispora ini mendorong semua Iya. kalangan termasuk yang paling belia, bukan hanya pemuda, di bawahnya itu belia juga, agar dia punya kegiatan yang lebih positif. Nah, ini salah satu Ketertarikan Pak Haji ya, Ya. masyarakat dalam dinas olahraga dan pemuda betul, ini ya. betul. Terutama di pemudanya ini ya Pak Haji ya. Iya, di pemudanya ini. Karena membangun online itu kebanyakan hampir 99% itu para pemuda yang umurnya di bawah 20 tahun, Mbak Sofi. Gitu ya. Jadi Iya. rata-rata tuh masih muda-muda Iya. ya, baru lulus sekolah gitu ya, Betul. 16, 17, ya masih Betul, belia-belia lah. betul. Masih dunianya juga lihat Iya. gadget tuh masih asik ya Mereka kan. lah pendongkraknya, mereka lah pendorongnya. Ya. Yang kalau yang sudah tua-tua itu hanya supplier dan pemilik barang dan pemilik modal. Yang tua-tua itu ya Pak Iya. Haji. Belakang layar ya Pak Haji. Belakang layarnya itu. Justru online itu membutuhkan para pemuda Utama yang ya. punya semangat dan punya visibilitas yang lebih fresh Betul. dalam memasarkan barang. Dan lebih dekat ke gadget itu muda ya Pak Betul, Haji. betul. Kalau kita yang usia di atas 40, apalagi 50 70, yang penting balas WA aja ya cukup. Itu ya Pak Haji ya. Bagus banget nih Pak Haji. Wah, menarik banget jadinya, ada kebayang pengen jadi online yang baik itu bagaimana ya Pak Haji. Nah, oke Pak Haji, itu yang untuk membangun produk kita supaya dibeli sama orang kan ya Pak Haji. Ada lagi pertanyaan Pak Haji, ini bagaimana Pak Haji menggunakan media sosial untuk mempromosikan Silvi shop ini untuk lebih
mendunia, ibaratnya tidak hanya untuk di kabupaten, ya kan? Semuanya itu apakah Pak Haji hanya oh ini sasarannya ke daerah ini, ramenya ini, apa semuanya dipukul rata untuk produk-produk itu di share aja gitu Pak Haji? Di Indonesia itu multi etnis, multi Ya, agama etnis ini sangat bagus ceruk pasarnya untuk kita. iya, Kita nih sebagai Silvi Grosir untuk memasarkan produk pakaian jadi iya, ada budaya, ada agama seperti misal di Muslim itu Hari Raya Idul Fitri, iya, maka kita akan menggenjot produksi untuk memasarkan, untuk mempersiapkan dan memasarkan di menjelang Hari Raya Idul Fitri. Terus kemudian ada Natal, ada ya upacara-upacara keagamaan lain, festival-festival budaya-budaya yang lain. Ini sangat berpotensi sekali untuk memasarkan produk pakaian jadi di Indonesia ini. Gitu. Jadi tidak akan pernah sepi kalau kita mengerti peluangnya. peluangnya ya. Iya. Jadi ibaratnya di saat ramenya ya Pak Haji Di saat atau ramenya. apa ya? Meremah kalau bahasa orang Cirebon. Betul. Meremahnya tuh ya. Ada meremahnya. Lah, ada lagi pertanyaan Pak Haji, menarik juga. Maksudnya kalau kita ke mall, kadang kita ada diskon gitu kan, menarik. Diskon 70%, 50%, diskon-diskon itu kan yang bikin tadinya saya hanya ke sana tuh mau beli baju anak aja karena baju dewasa ada atau tas branded itu diskon 70%. Jadinya nggak niat beli itu beli Pak Haji. Nah, di market Pak Haji ini, di market online ini ya, online shop ini itu untuk kayak diskon-diskon itu ada juga nggak Pak Haji? Betul, banyak banget, ada diskon, ada voucher, Voucher juga ya Pak Haji? ada ya banyak sekali potongan-potongan harga yang menarik. Tentunya ini kalau online itu Hari khusus atau ya, hari khusus? bicaranya itu adalah bagaimana menarik supaya orang itu senang membeli. Senang membeli ya? Senang membeli, butuh nggak butuh yang penting senang dulu. Gimana caranya pembeli ini senang. Jadi tentu potongan-potongan seperti diskon atau promo-promo yang lain kami wajib ikuti dan lebih daripada pasar offline itu sendiri. Oh gitu Pak Haji? Betul. Ada ya berarti ya di online ya Pak Haji? Ada banyak banget, bahkan harganya yang tadinya 100.000 tuh harganya jadi 20.000. Kok bisa ya Pak Haji? Ada. Nah untuk yang jualannya merasa rugi enggak ya? Padahal kan saya lihat barang seperti itu gitu ya, salah satu brand di sana kan harganya 300.000. Tapi ketika di online itu saya buka, kenapa harganya kok bisa 30.000 atau 40.000 Pak Haji? Kok aneh gitu loh, aneh banget. Padahal barangnya sama. Apa tuh Pak Haji? Jadi gini, ada bantuan dari platform itu sendiri. Ada bantuan dari platform itu sendiri untuk para penjual-penjual online gitu. Yang tadinya harga 100.000 itu Ya. pembeli hanya dikenakan biaya 80.000 rupiah. Itu belum sama yang lain-lainnya juga. Nah ini sebetulnya antara penjual dan platform ini, Iya, marketplace ini, iya, itu saling mendukung. iya. Jadi saling mendukung untuk bagaimana si pembeli itu bisa senang terhadap produk-produk yang kita tawarkan di market online. Itu ya Pak Haji. Terus ada lagi Pak Haji, saya kan pernah tuh Pak Haji lihat di salah satu market ya, kadang ada 99 atau apa tuh? Ya pokoknya tanggal antik 10.10 atau apa gitu, atau di jam 12 malam itu benar-benar murah. HP aja cuma 1.000 rupiah. Itu kadang kayak bener nggak sih gitu loh Pak Haji. Yang tanggal cantik atau apa itu kok bisa gitu, kenapa ya Pak Haji? Jadi para platform ini mengubah budaya, mengubah atau menjadikan budaya tersendiri namanya Harbolnas. Hari Belanja Nasional. Harbolnas, Ya. Hari Belajar Nasional. Wah. Belanja Nasional. Ini bagaimana orang-orang para pemirsa atau orang yang biasa melihat di media sosial itu untuk belanja. Nah, mereka menciptakan budaya sendiri yang akhirnya bisa menjadi tradisi orang Indonesia menjadi Harbolnas. Biasanya itu di
bulan-bulan, di tanggal-tanggal kembar seperti 11-11, 12-11 dan seterusnya seperti itu. Mereka akan memberikan promosi-promosi yang besar. Jadi semua masyarakat itu tertarik untuk membeli produk-produk yang ada di online shop. Nah, kita ini mau jadi penonton, pembeli atau penjual, tergantung. Nah, mudah-mudahan masyarakat Cirebon yang banyak sekali potensi. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pelaku market online itu. Oh, iya. Nah, ini dengan adanya Dispora, audiens dan pemirsa pemuda-pemuda Cirebon agar menjadi pelaku market online. Seperti itu. Betul. Berarti intinya kalau kita mainan gadget ini, HP ini bisa menghasilkan uang ya Pak Haji ya. Betul. Kita jangan cuma jadi penonton. Penonton. Dan emak-emak yang sambil tiduran juga bisa gitu ya Pak Haji. Bisa. Jadi tidak harus kayak seperti kita berpakaian, harus kita harus pakai rapi baru bisa kerja. Tapi emak-emak pakai daster yang di rumah saja sambil nonton TV atau di kamar malas-malasan bisa menghasilkan uang, bisa ya Pak Haji ya? Betul sekali, bisa banget karena market online itu kita menyasar tempatnya dimanapun. Anywhere, anytime, keadaan apapun kita bisa memasarkan produk. Jadi tidak sekaku atau seformal jualan offline biasa di pasar-pasar offline itu dengan mudah. Nah ini bukan sangat cocok lagi ya. Memang udah jadi habitnya anak-anak muda gitu yang didorong sama Dispora ini. Insya Allah Dispora Cirebon akan lebih maju lagi untuk meng-hire anak-anak muda supaya berkegiatan positif di pasar online. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Pak Haji nih, Masya Allah. Nggak terasa ya Pak Haji, ilmu-ilmunya apanya ini sangat bagus sekali, sangat bermanfaat buat teman-teman pemuda Kabupaten Cirebon ya, yang tentunya yang tadinya tidak mengerti tentang online, bagaimana menggunakan HP kita itu bisa menghasilkan uang. Nanti kalau penasaran bisa main ke Pak Haji, boleh ya Pak Haji ya? Betul. Di saya juga karena dari dulu memang saya itu pegiat market online. Kadang-kadang dulu saya itu keliling ke kampung-kampung untuk mengajarkan online. Kalau dulu ada para wali kan belajar mendakwahkan Islam. Kalau saya itu terinspirasi dari wali itu Islamnya ya udahlah sekarang saya mau mendakwahkan pasar online karena ini juga bisa membantu para pengangguran agar bisa berkegiatan positif dan menghasilkan seperti itu Mbak Sofi. Bagus banget ya, berarti ini wali kan ada 9, berarti ini wali ke-10. Wali dalam dunia bisnis ya kan, bagus dong Pak Haji, ya kan, hablum minanas sama hablum minallah itu harus seimbang ya Pak Haji. Luar biasa Pak Haji, Masya Allah, terima kasih waktunya ya Pak Haji, maaf ganggu waktunya dan semoga makin sukses untuk Silvi Grosirnya, makin gemilang dan bisa mencetak gol yang terbaik untuk Kabupaten Cirebon. Teman-teman juga bisa bekerja sama dengan Pak Haji Irin. Jadi yang masih penasaran bisa datang ke Pak Haji ya Pak Haji. Nanti kita akan jadi narasumber lagi dan nanti ada waktunya untuk Pak Haji bisa ngobrol bareng Sobat Podcast Dispora Kabupaten Cirebon. Karena waktunya sudah habis. Saya pembawa acara Sofi, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Insya Allah bermanfaat semua dari Pak Haji Irin. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.